Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairunisa. Saya berasal dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses yang terdiri atas pelaksanaan pembelajaran standar proses pendidikan pada kurikulum 2013 dan prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan pada standar proses pada mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan yang akan saya jelaskan. Baiklah, langsung saja. Standar proses yaitu adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Standar proses ini dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah. Pada nomor 19 tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yaitu tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada proses pembelajaran ini diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandiriannya sesuai dengan bakat dan minat pada perkembangan peserta didik. Dapat dikatakan juga standar proses pendidikan ini disebut juga kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan melalui kurikulum 2013 ini yang terdiri atas proses pembelajaran dan standar prosesnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di dalamnya yaitu yang pertama, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal hard skills dan keterampilan mental soft skills. Selanjutnya itu adalah pembelajarannya yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Sesuai dengan kompetensi yang ada pada diri siswa atau yang sudah ditetapkan dalam SKL atau standar kompetensi lulusan, karakteristik pembelajaran yaitu harus mengenai sasaran pembelajaran yang mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang dielaborasikan untuk setiap satuan pendidikan. Nah, pada ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan proses psikologis yang berbeda. Setiap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Pengetahuan yang diperoleh juga melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Serta keterampilan yang diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Selanjutnya yaitu adalah perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini digunakan desain pembelajaran di dalamnya, yaitu terdiri atas perencanaan pembelajaran yang dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran ini meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pada pembelajaran. Adapun penyusunannya disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, seperti materi pokok, kelas, semester, identitas mata pelajaran,
dan kompetensi dasar, indikator, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini merupakan implementasi dari RPP, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran yaitu pada SD atau sekolah dasar atau MI yaitu 35 menit. Yang kedua pada SMP atau MTS 40 menit dan SMA atau MA 45 menit dan SMK atau MAK yaitu 45 menit. Yang terdiri atas di dalamnya buku teks pelajaran, pengelolaan kelas yang harus dapat disesuaikan oleh guru, serta penilaian hasil dan proses pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa pengawas yang sudah ditetapkan. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu adalah pendidik atau guru. Kemampuan yang dimaksud yaitu adalah yang pertama penguasaan materi ajar, yang kedua yaitu membuat rencana pelaksanaan RPP, melaksanakan pembelajaran, melakukan refleksi setelah pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan karakteristik anak didik, dan perencanaan dilakukan untuk mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat agar diperoleh hasil pembelajaran yang optimal. Baiklah, itulah penjelasan yang saya jelaskan tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013 yang terdiri atas pelaksanaan pembelajaran standar proses pendidikan kurikulum 2013 dan prinsip karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Demikianlah penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.